Shalom sahabat YouTube RPKM yang diberkati oleh Tuhan dan seluruh pendengar yang setia. Saya percaya semua kita dalam penyertaan diberkati oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, kembali bersama-sama kita bertemu dalam program renungan dan pengajaran Katoros Ministry RPKM. Anda bertanya, RPKM jawab. Tentunya RPKM menuntun saudara untuk belajar kebenaran firman Tuhan, menuntun kita semua supaya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Topik renungan pengajaran Katoros Ministry dalam kesempatan yang indah bahagia ini, apa yang dimaksud dengan duri dalam daging? Apa yang dimaksud dalam duri? Dimaksud duri dalam daging. Ini ada di kitab, saya akan baca di kitab 1 Korintus. Nah, di kitab 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-7. 2 Korintus 12 ayat 7 berkata demikian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena ternyata, lagi saya ulang, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh, yang menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Sini katakan diberi suatu duri dalam daging, duri dalam dagingnya Paulus. Jadi apa yang dimaksud dengan duri dalam daging? Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sering para penafsir mengatakan di 2 Korintus ini mengemukakan bahwa banyak pendapat mengenai sifat duri di dalam daging Rasul Paulus, yaitu ada yang mengatakan itu malaria, suatu penyakit mata. Nah, kalau dikatakan Galatia 11, Paulus mengatakan di Galatia 11 menulis dengan tulisan yang besar-besar karena matanya mengalami gangguan. Apakah benar demikian? Belum ada buktinya. Ada mengatakan itu depresi, epilepsi, atau penyakit ayam, cacat dalam bicaranya, dan percobaan yang berulang-ulang. Setelah semua saran bersifat ini masih spekulatif. Jelas bahwa yang dimaksudkan dengan gangguan kecil karena 3 kali Paulus meminta kepada, perhatikan bahwa ini bukan hanya gangguan kecil, saudara. Mengapa? Karena Paulus meminta kepada Tuhan supaya duri tersebut diambil daripadanya. Kalau kita perhatikan di ayat ke-8. 3 kali Rasul Paulus meminta kepada Tuhan agar duri dalam daging itu, duri dalam daging itu diambil oleh Tuhan. Mungkin duri dalam daging tersebut sama dengan penyakit yang digambarkan di Galatia 4:13-14. Tetapi pendapat ini juga belum terbukti. Coba saya buka Galatia, Galatia 4, Galatia 4 ayatnya yang ke-13. Dikatakan demikian. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku yang sakit itu, yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Jadi dikatakan di situ Paulus mengalami sakit dalam tubuh, sakit pada tubuhnya. Apakah itu juga disebut dengan duri dalam daging? Nah, ini pun belum bisa dibuktikan, Bapak Ibu Saudara. Duri dalam daging itu dari mana? Dari setan atau dari Allah sendiri?
Dari mana asalnya? Dari mana sumber? Duri dalam daging Rasul Paulus berasal dari setan, bukan dari Allah. Jelas dikatakan dalam ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8 kembali kepada 2 Korintus 12 ayat 7. Kita baca ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Utusan iblis, utusan angelos, kalau iblis itu diabolos, utusan iblis. Jadi sangat jelas bahwa duri tersebut berasal dari setan, dari iblis, dari setan. Karena utusan iblis itu tadi angelos. Kita perhatikan dalam ayat ke-7, Paulus mengatakan bahwa duri dalam daging itu diberikan kepadanya dengan 2 tujuan yang baik. 2 tujuan yang baik. Oleh karena setan tidak pernah bermaksud baik terhadap orang-orang kudus, kita boleh mengambil kesimpulan bahwa duri tersebut berasal dari Allah sendiri. Tentu tidak. Bagaimana keduanya, yaitu setan dan Allah dapat terlibat dalam hal memberikan duri dalam daging kepada Paulus tidak. Jadi hanya dari setan. Bapak Ibu dengan Tuhan. Pertanyaan saudara masih Tuhan. Kalau tadi sudah jelas bahwa duri dalam daging itu adalah dari setan. Maka itu sejenis penyakit, tapi yang pasti adalah kelemahan fisik bagi Rasul Paulus. Jadi pertanyaan, duri dalam daging itu untuk apa? Apa tujuannya? Apa tujuannya? Itu apa maknanya? Nah, kalau perhatikan, yang pertama tentu ada tujuannya, ada tujuan untuk setan, tujuan untuk Allah. Kalau perhatikan di ayat ke-7 bahwa tujuan setan dalam hal ini jauh berbeda daripada tujuan Allah. Menurut ayat 7, setan menyebabkan Paulus menderita karena ada duri dalam dagingnya. Membuat Paulus menderita karena ada duri dalam dagingnya. Itu penderitaan itu bukan karena setan, bukan karena Tuhan, tetapi karena setan. Setan yang membuat seseorang menderita. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anak menderita. Tapi diizinkan oleh Tuhan. Tentu ada maksud dan tujuan Tuhan. Mengizinkan itu seperti Ayub. Diizinkan oleh Tuhan. Tapi kita perhatikan. Musuh kita bertujuan supaya Paulus diputus. Itu iblis. Tujuannya supaya Paulus dikocok. Paulus memakai bentuk kata kerja masa kini untuk menegaskan bahwa tujuan iblis supaya Paulus digocok terus-menerus, dipengaruhi terus-menerus, diganggu terus-menerus. Itu tujuan setan. Tapi apa tujuan Tuhan mengizinkan ada duri dalam daging Paulus? Tujuan Allah, walaupun sifat dan tujuan setan sangat jahat, tujuan Allah berdaulat selalu baik bagi kita yang percaya kepada anaknya. Bagi kita yang percaya kepada anaknya. Jadi katakan dalam Roma 8:28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk ketika Paulus mengalami penderitaan dan karena duri dalam daging. Kalau perhatikan, tujuan yang pertama dinyatakan secara langsung. Paulus diberi suatu duri dalam daging supaya dia tetap rendah hati. Supaya Paulus tetap rendah hati. Perhatikan yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri. Jangan meninggikan diri berarti
Ya berarti rendah hati. Karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam daging. Jadi Paulus itu dipakai Tuhan yang luar biasa dengan pernyataan-pernyataan dari Tuhan. Jangan sampai Paulus nanti meninggikan diri. Oh, itu adalah suatu kuasa karena kehebatannya dia. Bahkan nanti diperlakukan orang lain Paulus sebagai Tuhan. Kembali juga hamba Tuhan yang terkenal, tersohor, atau memiliki popularitas, akan lupa ya bahwa dirinya sebagai hamba Allah. Ada satu kesombongan. Untuk ketemu orang aja pun dipilih-pilih. Kalau dia orang sukses, orang kaya, pejabat, baru mau ditemui. Tapi kalau itu orang miskin, semangat yang sederhana, ya sulit banget untuk ketemu, berlapis-lapis yang harus kita lalui. Luar biasa. Tapi orang yang rendah hati tidak seperti itu. Tadi kita perhatikan, kuasa Allah bagi Paulus dinyatakan dengan keadaan penderitaan yang dialami oleh Paulus. Kalau kita perhatikan di ayat ke-8, karena duri dalam dagingnya begitu berat bagi Paulus, dia memohon 3 kali supaya Allah mengambil duri padanya. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan kudus itu mundur daripadaku. Tapi ayat 8. Lalu apa jawaban Allah dari permohonan Rasul Paulus ini supaya duri dalam daging mundur atau diambil daripadanya? Kita perhatikan di ayat 9, walaupun Paulus berseru kepada Tuhan 3 kali, Allah tidak memberikan kepada Paulus. Allah tidak memberikan kepada Paulus apa yang dia minta. Ayat 9 berkata, tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Mari kita perhatikan, kita tidak menemukan tanda apapun di dalam ayat ini, di dalam ayat 9 ini, bahwa iman Paulus kurang kuat. Ketika Tuhan tidak menjawab permintaannya, bukan berarti dia jadi lemah atau tinggalkan Tuhan, putus asa, tidak. Melainkan dia setia, mengulangi permohonan sampai jawaban Allah jelas baginya. Tetapi Tuhan tetap mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasamu menjadi sempurna. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita perhatikan di sini, kadang-kadang Allah tidak memberikan kepada kita apa yang kita minta. Karena permohonan kita tidak sesuai dengan tujuannya yang jauh lebih penting dan jauh lebih mulia bagi kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau kita meminta sesuatu dan belum dijawab oleh Tuhan, kita bisa mengevaluasi kemungkinan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, hanya keinginan kita. Jadi jangan paksakan, mungkin kita bisa berseru 2 kali, 3 kali, berkali-kali, tapi belum dijawab oleh Tuhan. Ada kemungkinan bahwa itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ada kehendak Tuhan yang lain yang lebih mulia. Nah, lalu kita perhatikan, apa tanggapan Paulus ketika Tuhan berkatakan, cukuplah kasih karuniaku, cukuplah kasih karuniaku. Apa tanggapannya? Ketika Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Apa tanggapan Paulus? Kita perhatikan di ayat 9 sampai 10 dijelaskan. Ayat 9b sampai 10 dijelaskan bahwa Paulus tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah walaupun tidak diberi apa yang dia mohon dari Allah. Memang melalui proses tersebut Paulus menyadari suatu prinsip rohani, yaitu bahwa dalam kelemahanlah kuasa Allah menjadi sempurna di dalam kehidupan Paulus, bahkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, jika kita selalu sukses dan selalu diberi hanya apa yang menyenangkan kita, maka kita tidak akan mengalami kuasa Allah di dalam kehidupan dan pelayanan kita. Itu sebabnya Paulus menuliskan demikian, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh Kristus.
Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Luar biasa. Luar biasa. Bapak Ibu dan kasih Tuhan. Banyak rasul-rasul palsu serta jemaat yang mengikuti ajaran dari para rasul tidak menyadari bahwa mereka sedang lemah, lalu dipengaruhi oleh setan, iblis, dan roh-roh jahat melalui para rasul sehingga mereka terpengaruh, mereka lemah, semakin mereka jatuh. Sesungguhnya kalau kita punya kelemahan, kekurangan, jangan pernah berikan peluang kepada setan, iblis melalui para rasul atau guru-guru palsu. Dalam kelemahan itu kita justru datang kepada Tuhan. Dalam kekurangan itu justru kita datang kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan, datang kepadanya. Sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kuasa Allah dari tempat maha tinggi pasti dinyatakan dalam kelemahan kita menjadi kekuatan. Kelemahan kita menjadi kekuatan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Luar biasa firman Tuhan hari ini. Jadi sudah jelas. Apa yang dimaksud duri dalam daging sebenarnya bukan hanya memahami apa itu duri dalam daging, tapi apa tujuannya, itu yang lebih penting. Apa tujuannya? Duri dalam daging itu ada dalam tubuh Paulus. Duri itu ada dalam tubuh Paulus. Apa tujuannya? Ada kekurangan, kelemahan di dalam kehidupan kita yang sudah kita berdoa berulang-ulang, tetapi Tuhan tidak menjawab, Tuhan tidak mengambilnya atau tidak menolong kita dari hal itu. Proyek barangkali memang ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan untuk kebaikan kita, supaya ada yang lebih mulia lagi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat, kekuatan, teguran, motivasi bagi kita semua. Saran kasih Tuhan supaya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari silakan di like, di share, berikan respon, dan mohon juga di subscribe. Terima kasih, sampai berjumpa di renungan pengajaran berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dimanapun kita berada. Shalom, shalom, haleluya, haleluya. Amin.